di dalam setiap momentum kita harus mempersiapkan diri gitu loh. Ya, yang salah mereka ini kan maunya langsung instan dapat, dia mau jadi apa gitu kan. Nah, di dalam persiapan ini, maksud saya dalam momentum ini, kereta ini kita tidak tahu kapan dia akan lewat. Ya, dia akan lewat. Kita harus mempersiapkan diri. Jadi ceritanya dulu persiapan saya itu waktu saya masih office boy. Jadi di tahun 85 saya masuk bekerja di PCA Juli. 86 itu saya menjadi office boy di tempat direksi. Tempat direksi kebetulan menangani transaksi internasional. Nah kemudian begitu transaksi internasional, saya ekspor impor ini menarik ya. Saya langsung terpikir, saya harus mempersiapkan diri untuk ekspor impor ini. Itu dulu satu yang saya itu kan dulu yang saya angan-angankan. Tapi melihat keterbatasan saya cuma dulu SMA. Bahasa Inggris pun tak punya. Gimana orang dari kampung datang ke Jakarta bisa bahasa Inggris. Di samping itu saya keterbatas dana, nggak ada. Kamu dari kampung pun nggak ada bantuan dana ke saya waktu itu. Kemudian saya berpikir, ya berarti saya harus mulai dari hal yang sederhana. Nah, yang sederhana di situ jangan berpikir kuliah dulu, karena uang pasti nggak dapat, nggak mampunya. Saya berpikir untuk kursus bahasa Inggris. Kami 11 bersaudara. Saya masih kelas 6 SD udah ditinggal bapak. Tinggal ibu saya yang ngasuh kami, 11 bersaudara. Jadi dari SMP itu sebenarnya saya udah terbiasa mengurus diri sendiri. SMP, targetnya ibu saya udah lulus SMP deh, diperjuangkan sama dia dengan susah payahnya. Kita ke sawah, kita kemana untuk pokoknya untuk bantu ibu ya agar kita bisa sekolah. Yang namanya masih kecil itu nggak pernah lah saya tahu itu ya. Yang saya tahu itu sawah, sekolah, sawah, sekolah, sawah, sekolah, itu aja terus tiap hari. Lulus SMP, ibu saya udah bilang, enggak, cancel, nggak bisa lagi. Terpaksa, ya udahlah, siapa yang bisa tampung saya? Kebetulan harus pindah kabupaten SMA-nya. SMA-nya itu pindah kabupaten, kemudian saya melanjutkan SMA di sana. Dengan tanda kutip, saya tinggal di rumah saudara paman saya. Makanya saya bilang tanda kutip adalah sebenarnya tidak lebih dari sebagai seorang pembantu. Tapi keren, pembantu ini sekolah. Kerennya. Karena apa? Setiap 3:30 saya sudah harus bangun, membereskan semua, kemudian saya harus jalankan setrika, masak, bikin kue, karena mereka punya kantin di kantor bupati. Jadi saya bilang sama teman-teman di sini, kalau untuk mau ngadu bikin bakpao, kue lapis sama saya jangan ya kalah, saya bilang ngadon itu sampai jadi bakpao itu agar bisa ngembang begini. Oh itu boleh nanti kita praktek, saya bilang. Saya tanya saya, karena itu saya udah masa itu sampai saya lulus SMA. Lulus SMA tetap terbentur lagi ya masalah dana lagi. Jadi akhirnya saya ikut. Saya bilang ada abang saya kebetulan dia sebagai satpam di Lipo, di rumahnya Pak Mokhtar Riyadi. Jadi security. Ya saya ikut dibawa ke Jakarta 84, lulus 85. Tapi setelah 84 ini pokoknya udah banyak lah jadi tukang potret di Ragunan, yang foto langsung jadi itu loh, Polaroid. Itu saya juga udah jalani. Dan dia ketawa, dia dengarnya. Ngamen juga iya, kondektur juga udah saya jalani hanya untuk bertahan. Kemudian saya ke BCA ini tahun 85. Sebenarnya tahun 85 itu SMA itu bukan setara dengan D3 lah ya, tahun 85 itu ya. Artinya yang kerja di BCA itu juga banyak lulusan SMA kok. Tapi karena yang preferensinya security ya itulah yang setara dengan security, office boy lah ya. Ketika saya jadi office boy ada di kumpulan office boy, tapi adalah saya di situ di kumpulan office boy itu menjadi kumpulan salah satu orang yang aneh dalam tanda kutip. Ini office boy aneh. Kenapa? Ini office boy ini bacanya Jakarta Post. Seru ya. Orang akan membuat saya lo gila katanya. Sok. It's okay, nggak apa-apa. Kamu bisa ngomong nggak apa-apa. Kemudian sukanya baca buku. Kemudian saya lebih suka
bergaul, berdebat, mengukur kemampuan saya dengan bukan sesama office boy. Saya bukan mengecilkan mereka, tetapi saya tetap ada itu. Tapi saya uji kemampuan saya, sehingga bahan bacaan saya itu bukan poskota, bukan koran poskota, bukan kriminal, tapi kalau nggak Kompas, Jakarta Post. Jakarta Post itu ukuran saya di situ hanya untuk bahasa Inggrisnya. Kalau untuk Kompasnya itu adalah untuk saya berdiskusi agar saya nyambung dengan ininya. Kadang saya sering terdiam, oh rupanya saya tidak menguasai. Apalagi kalau seperti mereka berbicara CAR, Capital Education Ratio apa. Oh, office boy saya sudah menguasai itu. Karena saya baca, cari tahu, apa sih mereka ini aneh ngomongnya CAR. Saya tahu CAR itu mobil gitu kan. Oh iya, mereka berbicara itu, saya cari tahu. Dan ini yang membedakan, tanpa saya harus berbicara, di dalam tindak tanduk saya, mindset saya sudah berubah pada saat itu. Jadi mereka melihat ada sesuatu yang aneh buat si office boy yang satu ini. Ya, dan saya selalu berusaha menjadi orang yang menyenangkan di dalam setiap kelompok ini. Dengan sederhana aja, fotokopian bisa saya manfaatkan, disuruh saya fotokopiannya bisa saya baca. Kemudian saya sering belanja buku di Kuitang, ya, emperan itu, yang artinya halaman 1 di sini, halaman 2-nya tahu di belakang gitu ya. No problem, yang penting saya isinya yang penting. Nah itu saya kerjakan, mempersiapkan diri yang seperti tadi menunggu kereta tadi. Buku Roselyn Huta Barat itu saya baca. Saya ada bukunya, saya baca 4 kali bolak-balik, kemudian saya tulis kembali dalam bentuk tulisan tangan. Saya ringkas. Nah, dia selalu bisa secara. Ibu bisa. Inilah saya menulis. Kasih waktu itunya. Saya tulis tahun krisis. Waktu krisis itu nggak ada pekerjaan ya, terpaksa saya harus ini. Saya tulis kembali. Lucu ya. Makanya orang bilang, loh orangnya segitu gedenya kok tulisannya kok cilik-cilik semua. Saya selalu semangat melihat orang muda yang kreatif, yang mau hidupnya mengorbankan waktu untuk mempelajari hal-hal yang baru. Pesan saya buat teman-teman yang sudah bekerja saat ini di BCA, manfaatkan institusi BCA yang segitu besarnya adalah gudang pengetahuan. Anda harus manfaatkan. Kalau tidak, Anda akan kehilangan. Karena apa? Kalau saya istilahkan, kalau Anda mencuri barang, akan diproses. Anda juga akan dikatakan sebagai maling. Tapi ketika Anda mampu mencuri ilmu pengetahuan yang ada di BCA saat ini, Anda akan memilikinya sendiri. Tidak ada sanksi apapun yang itunya. Jadi kalau umpamanya Anda sedang membidangi apapun di account officer pada saat ini, apakah itu kredit, Anda harus menjadi pakar di bidang itu. Bikin sesuatu yang antusiastik, membuat Anda menjadi antusiastik. Cari beberapa referensi. Di BCA menurut saya adalah gudangnya. Ada semua di BCA tersedia untuk pengetahuan ini. Itu aja yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Tetap pelihara semangat. Pasti kalau kereta itu ada, Anda sudah siap, Anda yang ikut akan menjadi naik ke kereta tersebut. Itu aja.